Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, kembali di Prime Talk kita langsung dialog pemirsa terkait rencana proses evakuasi Badan KRI Nanggala 402 dari dasar laut. Skema seperti apa kira-kira yang memungkinkan untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kami akan tanyakan hal ini kepada pakar kelautan ITS, ada Bapak Wisnu Wardana. Selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam, Pak Wahyu. Gimana? Baik. Kemudian ada pengamat militer dari Lab 45, Andi Wijayanto. Mas Andi, selamat malam. Apa kabar, Mas? Selamat malam, kabar baik. Baik. Oke, saya ingin ke Pak Wisnu terlebih dahulu. Skema apa kira-kira yang possible untuk dilakukan, Pak Wisnu, untuk mengangkat Badan KRI Nanggala 402 yang terbelah jadi 3 ini dari dasar laut kedalaman 838 meter ini? Ya, saya akan menjelaskan dulu kenapa terbelah dari 3 itu. Terbelah dari 3 itu karena namanya pressure hull itu adalah struktur tertutup di dalam kapal selam. Jadi struktur itu kedap air, kedap udara, tetapi dia mempunyai strukturnya, ada bulkhead di situ. Ada bulkhead di depan, ada bulkhead di belakang. Nah, terbelahnya ini karena di sekitar bulkhead itu ada tenaga atau pressure, hydrostatic pressure yang meremas dari pressure hull itu, sehingga dia itu menjadi patah di sekitar bulkhead itu. Maka di sekitar bulkhead atau di sekitar sekat kedap air itu yang ada dibangun di dalam kapal selam itu. Makanya di situ terjadi patahan 3 buah dari struktur itu, dan struktur itu harus kita angkat gitu. Nah, mengangkatnya bagaimana? Pada dasarnya ada 2 cara untuk mengangkat pecahan struktur dari Nanggala itu. Pertama adalah dengan menggunakan pelampung biasa. Pelampung itu diletakkan pada bagian-bagian struktur yang sudah terpecah tersebut. Kemudian disuntikkan udara dan pelampung tersebut akan mengangkat struktur itu ke permukaan. Itu satu cara. Yang kedua sudah barang tentu adalah meletakkan rantai-rantai di situ. Kemudian di atas itu ada tongkang-tongkang yang sudah siap, dan ada kren-kren yang kekuatan besar yang mengangkat daripada bagian dari struktur kapal selam tersebut ke arah permukaan. Prinsipnya adalah seperti itu. Baik, dari 2 kemungkinan ini, Pak Wisnu, mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan? Saya pikir yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan menggunakan pelampung itu. Dengan menggunakan pelampung itu, kenapa? Karena kita tidak terlalu banyak dituntut untuk melakukan transportasi dari tongkang-tongkang ke arah sana. Barang-barang tersebut bisa terangkat dengan adanya pelampung tersebut, diangkat dengan menggunakan pelampung ke atas permukaan. Baru di sekitar permukaan itu direkadaya dengan kekuatan-kekuatan kren yang ada. Dibantu ketika sudah akan muncul ke permukaan ya, Pak ya? Betul. Ya. Akan muncul ke permukaan, kemudian dibantu kren-kren untuk diletakkan di atas bar yang ada itu. Oke. Pertanyaannya, siapa yang mampu melakukan itu, Pak? Apakah kita punya alat-alat itu atau memang harus meminta bantuan dari negara tetangga? Singapura misalnya kemarin juga sudah ikut turun. Ada bantuan itu semakin baik kalau menurut saya. Karena apa? Karena pengalaman, karena kebijakan dari kru-kru untuk melaksanakan kegiatan itu karena dibutuhkan pengalaman untuk melakukan itu. Ya, kalau kita itu ini kan kecelakaan pertama dari kita. Kita tidak punya pengalaman bagaimana kita mengangkat barang-barang yang sebesar 1.400 ton itu ke permukaan. Maka bantuan dari negara tetangga yang sudah pengalaman mengevakuasi barang-barang
kapal selam itu yang ada di permukaan menjadi ke atas itu memerlukan perhitungan-perhitungan yang cukup akurat juga. Oke, baik. Pak Wisnu, saya ingin ke Mas Andi Wijayanto terlebih dulu. Mas Andi banyak menyoroti ketika kapal selam KRI Nanggala 402 ini tenggelam, kemudian kemarin juga dipastikan tenggelam dan ke-53 krunya dipastikan gugur oleh pemerintah, oleh Panglima TNI. Banyak menyoroti soal keberadaan alutsista kita, kondisi alutsista kita. Bagaimana sebenarnya Mas Andi, terutama untuk kapal selam? Untuk kapal selam kita punya dua tipe utama ya, sama-sama 209, 401 Cakra, 402 Nanggala, itu tipe yang lama, 209 1300 yang dibangun di galangan kapal Jerman ADW. Lalu tiga berikutnya 403 sampai yang terbaru 405 itu kolaborasi antara Korea Selatan, Daewoo dengan Indonesia, PT PAL, sama-sama 209 tapi sudah upgrade ke 1400. Untuk Cakra dan Nanggala sejak awal 2000 retrofitnya tidak lagi dilakukan di ADW Jerman, tapi sudah dilakukan di Daewoo Korea Selatan dan dilakukan cukup rutin. Kalau ada yang mempermasalahkan usia, ya dalam catatan saya, tipe 209 itu buatan HDW Jerman yang 100% diekspor. Ada 61 kapal selam yang diekspor oleh Jerman. Tidak ada satupun yang dipakai oleh Jerman. Sebagian besar ke negara-negara Amerika Latin, kalau di Eropa itu dipakai di Turki dan ada dua negara Eropa yang Yunani, Turki dan Yunani yang sama-sama negara anggota NATO. Tapi dari 61 itu baru 4 yang dipensiunkan. Jadi dan 4-4-nya itu klasifikasinya lebih tua daripada 209 1300 jenisnya Nanggala. Oke, dengan usia tadi Anda sudah menyinggung usia 40 tahun untuk KRI Nanggala 402. Ini bagaimana? Kemudian kita juga punya alokasi anggaran untuk militer kita 137 triliun, kemudian 8 triliun diantaranya untuk laut. Idealkah angka sebegitu kecil atau besar, entah menurut Anda, untuk negara maritim sebesar Indonesia? Nanti dijawab usai jeda berikut ini Mas Andi di segmen berikutnya di Prime Talk. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan Mas Andi. KRI Nanggala 402 ini di tahun lalu rencana juga akan di-overhaul, tapi tertunda. Usianya sudah 40 tahun. Apakah ini menjadi salah satu faktor atau memang sebaiknya sudah dipensiunkan saja, diganti dengan yang baru? Atau bagaimana sebenarnya untuk alutsista, terutama di sektor laut kita, kapal selam khususnya lagi? Perencanaan strategis sampai tahun 2024 untuk kapal selam itu sudah ada program modernisasinya. Idealnya sampai 2024 kita akan punya antara 12 sampai 16 kapal selam yang mengawal 4 skenario titik panas yang ada di Indonesia. Lalu setelah itu bertambah bisa menjadi 24 sampai 36. Ya, kendala utama tentunya adalah anggaran. Ya, ketika perencanaan strategis itu dibuat tahun 2005-2006, asumsinya misalnya pertumbuhan ekonomi 7%. Dan ada alokasi APBN ke anggaran pertahanan itu mulai dari 0,7% dari PDB, lalu mestinya di tahun ini sudah bergerak ke antara 1,5% sampai 2% dari PDB. Yang asumsi itu tidak pernah tercapai, apalagi kita masuk ke resesi ekonomi tahun lalu karena kondisi COVID. Jadi wajar kalau kemudian program modernisasi yang diinginkan oleh Kemhan Mabes TNI agak tersendat dan membutuhkan beberapa penyesuaian. Yang kemudian artinya tradisi dalam tanda kutip membeli alutsista bekas atau hibah ini mau tidak mau terus dilanjutkan dulu, begitu Mas Andi? Belum tentu ya. Jadi ada beberapa yang sudah mengarah kepada bahkan joint production.
Ya kayak kapal selam itu sudah mengarah ke joint production antara Indonesia Korea Selatan. Pesawat tempur juga joint production antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kemhan dengan Mabes TNI yang kemudian harus memilah-milah mana memang alutsista yang dibutuhkan saat ini juga, sehingga kalau kita menunggu untuk membeli yang baru sama sekali itu nggak kekejar. Ya katakanlah ya, kalau kita ingin membeli F-16 Viper, maka waktu tunggunya itu bisa 7 sampai 12 tahun ke depan. Sementara misalnya ada satu skuadron di Pekanbaru, skuadron F5 yang sudah dipensiunkan. Kalau kita menunggu kedatangan F-16 Viper terbaru, itu waktu tunggunya bisa 10 tahun. Kalau kita misalnya menunggu tank, katakanlah Leopard yang terbaru atau M1 Abrams yang terbaru, ya sama, waktu tunggunya Jadi mau juga tidak akan mau, sangat lama. Mau tidak mau harus dikombinasikan mana cepat, yang betul-betul segera dipakai, tidak bisa ada waktu tunggu, mana yang bisa didorong untuk membeli yang baru. Idealnya adalah produksi atau minimal joint production dengan negara lain. Baik. Terakhir singkat Pak Wisnu, kalau menurut Anda alutsista untuk di sektor laut kita, negara maritim, seperti apa seharusnya untuk di tahun 2021 ini? Mengingat rencana modernisasi di tahun sampai 2024 tadi masih cukup sulit untuk direalisasikan karena kondisi ekonomi. Ya, bagaimanapun kita kalau urusan alutsista itu ujung-ujungnya memang duit. Ya. Tetapi tidak hanya duit saja yang terlibat di dalam situ. Yang penting dilaksanakan sekarang ini adalah melakukan peremajaan alutsista kita yang tua ini. Yang sudah tua-tua ini diremajakan. Diremajakan itu bukan berarti dia harus membeli alutsista baru. Ya, tetapi diremajakan itu bagaimana kita mengganti komponen-komponen baik dari kapal selam maupun kapal permukaan sedemikian rupa sehingga dia mudah kembali. Baik. Nah, mudah kembali itu salah satunya semacam ini. Kalau ini tahun 180, tahun 90 ini kita tinjau apakah masih ada komponen yang tidak tersedia lagi di pasaran. Ya. Kalau itu tidak tersedia lagi di pasaran, semua di-scrap. Kita ganti sesuatu yang baru yang ada di pasaran itu. Baik. Demikian juga seterusnya. Maka dengan demikian peremajaan alutsista itu lambat laun bisa terkejar meskipun kita menggunakan alutsista tua. Begitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Wisnu Wardana, Mas Andi Wijayanto. Terima kasih sudah bergabung di Prime Talk malam hari ini. Mudah-mudahan ini tentu juga bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah di Kementerian Pertahanan untuk meremajakan alutsista kita. Tidak hanya di sektor kelautan saja, tetapi juga di 3 matra TNI. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak. Bersama demikian informasi dan juga perbincangan kami di Prime Talk. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV